Tuhan, jemaat Tuhan, kita kembali lagi malam hari ini dengan kerinduan untuk mendengar firman Allah. Sebelum itu kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau Allah yang baik di dalam hidup kami. Kami sangat berterima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri. Kami masih boleh mendengar firman-Mu yang menuntun kehidupan kami, agar kehidupan kami ini semakin berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami menyiapkan pikiran kami, hati kami yang terbaik untuk kami mau mendengar firman-Mu di malam hari ini. Kuduskan kami, sucikan kami, agar kami berlayak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan, di malam hari ini mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam kitab Roma pasal yang keempat. Kita akan sama-sama belajar dari salah satu tokoh di Alkitab. Roma pasal yang keempat ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Puji nama Tuhan, pada malam hari ini tema renungan saya beri judul pengenalan berbanding lurus dengan kepercayaan, jemaat Tuhan. Kita tahu bersama bagaimana Abraham adalah salah satu tokoh di dalam Alkitab yang menjadi bentuk, yang menjadi model bagi orang-orang beriman. Karena iman Abraham menerima janji yang dari Allah. Kita tahu bersama bagaimana janji Allah kepada Abraham, yaitu Allah berfirman, Allah berjanji bahwa keturunannya banyaknya akan seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit. Dia akan menjadi bapa bagi segala orang percaya. Itu janji Allah kepada Abraham. Dan kita melihat dari kisah Abraham ini bagaimana respon Abraham terhadap janji Allah, yaitu ia percaya, jemaat Tuhan. Janji Allah itu bahkan sampai kepada keturunannya, kata firman Tuhan. Meskipun kita tahu keturunannya itu hidup mereka tidak sesuai dengan kehendak Allah, tetapi Allah tetap setia terhadap janjinya kepada Abraham. Kalau kita baca di dalam kitab Keluaran pasal yang kedua ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24, bagaimana Allah memberitahukan kepada Abraham bahwa keturunannya nanti akan dijadikan budak oleh bangsa lain, dan bagaimana janji Allah akan melepaskan mereka, akan membebaskan mereka dari perbudakan. Dan Allah menepati itu kepada Abraham. Allah berjanji akan membebaskan umatnya. Allah berjanji akan membebaskan keturunan Abraham. Perjanjian selalu melibatkan tindakan dari dua belah pihak, jemaat Tuhan. Dan Abraham mengambil tindakan untuk percaya pada janji Allah. Meskipun fakta memperlihatkan bahwa Abraham dan Sarah istrinya itu sudah tua dan secara biologis mustahil untuk mereka memiliki anak atau keturunan. Tetapi di dalam ayat yang ke-19 yang sudah kita baca, bahwa imannya tidak menjadi lemah. Imannya tidak menjadi lemah. Kalau kita baca bahkan di ayat 18 berkata, meskipun tidak ada dasar untuk berharap,
tidak ada dasar untuk Abraham berharap. Tetapi Abraham berharap dan percaya juga. Kata Roma pasal 4 ayat yang ke-18. Abraham memiliki iman yang luar biasa kepada Allah. Abraham juga mengizinkan kuasa Allah untuk menguatkannya, jemaat Tuhan. Untuk menguatkannya. Tidak mungkin dia percaya kepada Allah kalau dia tidak mengenal Allah. Tidak mungkin seseorang bisa percaya pada orang lain kalau dia tidak kenal. Itu mustahil. Seseorang itu harus tahu betul sifatnya. Seseorang itu harus tahu betul karakternya, baru dia bisa percaya. Abraham percaya kepada Allah karena dia kenal. Karena dia kenal Allah yang dia sembah, Allah yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu yang di luar akal pikiran manusia. Allah yang tidak terbatas, Allah yang sanggup mengadakan segala sesuatu, dan Allah yang maha kuasa. Abraham diperkuat dalam imannya karena percaya akan kemahakuasaan Allah. Karena percaya pada identitas Allah yang adalah maha kuasa. Allah memperkenalkan identitasnya kepada orang percaya supaya apa? Kita juga percaya akan janji Allah. Janji Allah di dalam kehidupan kita itu berbicara soal penyertaan dan perlindungannya. Janji Allah di dalam kehidupan orang percaya berbicara soal penyertaan dan perlindungannya. Dan identitas kita sebagai anak Allah ialah percaya pada janji Allah. Identitas kita sebagai anak-anak Allah harus percaya pada janji Allah. Mengapa seringkali kita mencari perlindungan yang lain? Mengapa seringkali kita mengambil keputusan sendiri? Mengapa seringkali kita mencari jalan keluar yang lain? Itu karena kita tidak mengenal benar, kita tidak mengenal betul identitas Allah dan kurang percaya pada janjinya. Kita kurang mengenal Dia sehingga kita susah untuk percaya, bahkan kita ragu. Jadi pertanyaan, sudah seberapa kenal kita akan Allah kita? Dari mana pengenalan itu datang? Dari baca firman, dari bersekutu dengan Dia. Kalau kita masih ragu, patut dipertanyakan seberapa kenal kita dengan Allah kita. Oleh sebab itu kita sering kali mencari perlindungan atau jalan keluar yang lain karena kita kurang mengenal Allah dan tidak percaya akan janjinya. Kita lebih melihat keadaan diri kita lebih melihat keadaan di sekitar kita, jemaat Tuhan. Sehingga kita tidak lagi melihat identitas Allah itu yang adalah setia, yang adalah Allah yang selalu menolong, Allah yang selalu melindungi, dan Allah yang selalu menyertai. Dan Dia Allah yang maha kuasa. Kita lupa. Dia setia terhadap janjinya. Dia setia terhadap janjinya, jemaat Tuhan. Dan janji Allah kepada orang percaya itu ada banyak. Ada banyak, begitu banyak janji Allah kepada orang percaya. Cuma yang jadi pertanyaan, apakah kita percaya pada janji Allah? Itu yang jadi pertanyaannya. Kita tidak usah menuntut Tuhan untuk menepati janjinya. Dia tahu dan Dia lebih tahu apa yang harus Dia lakukan di dalam kehidupan kita. Tidak perlu kita tuntut Dia untuk menepati janjinya di dalam kehidupan kita. Karena Dia Allah lebih tahu apa yang harus Dia lakukan di dalam kehidupan kita. Tugas kita adalah tetap menguatkan iman, bertahan di dalam tekanan, bertekun di dalam iman kita.
apapun kondisi yang kita hadapi, apapun situasi yang terjadi. Mengapa kita sering bimbang, kecewa? Itu karena kita kurang dalam pengenalan kepada Allah. Itu karena kita juga kurang percaya pada Dia. Oleh sebab itu mengapa perlunya kita mengenal dengan benar akan Allah dan bagaimana kita belajar percaya. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, mari semakin hari kita semakin dekat dengan Tuhan. Lewat doa, lewat persekutuan, dan juga jangan lupa bahwa firman Tuhan itu perlu dalam hidup kita. Kita perlu membaca firman supaya kita mengerti, supaya kita memahami apa saja janji Allah di dalam kehidupan kita. Firman itu yang akan menguatkan iman percaya kita. Dan teruslah berjalan di dalam iman jemaat Tuhan. Jangan goyah. Minta kekuatan daripada Allah. Bahwa Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah yang setia terhadap janji-janjinya. Oleh sebab itu, pengenalan berbanding lurus dengan kepercayaan jemaat Tuhan. Seberapa besar, seberapa benar kita mengenal Allah kita, dan seberapa percaya kita akan Allah kita. Puji nama Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas firman Tuhan yang kami dengar. Biarlah Tuhan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Biarlah iman kami semakin diperkuat di dalam Engkau Tuhan. Dan dalam pengiringan kami Tuhan, biarlah bawa kami untuk semakin setia, bawa kami untuk semakin berkenan di hadapan-Mu. Dengan kekuatan Roh Kudus yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Kami terus taruh hanya ke dalam tangan-Mu. Segala sesuatu yang terjadi itu semua ada di dalam kendali-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau tolong bangsa kami, agar ya Tuhan bangsa kami semakin hari ini ya Tuhan boleh semakin membaik lagi keadaan, situasi dan kondisi yang terjadi hari-hari ini. Tuhan tolong, bela setiap kami orang-orang percaya kami yang mengandalkan Tuhan, bela kami semua ya Tuhan dipelihara oleh Tuhan. Berkati pemimpin kami, pemerintah kami yang ada dengan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan, dan segala masalah yang terjadi Tuhan berikan jalan keluar. Setiap kami juga jemaat-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan, kami juga berdoa bagi keluarga hamba-Mu, kami semua para pengerja di tempat ini, kami juga dijaga, dilindungi dan ditolong oleh Tuhan. Dan berikan kami ya Tuhan hati yang setia kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, jaga dan lindungi kami semua dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.